Di tengah hiruk-pikuk agenda besar negara, ada suara yang seringkali lirik, nyaris tak terdengar. Suara itu datang dari warung kopi, dari gang-gang sempit perkampungan, dari teras rumah para pensiunan. Ini adalah suara rakyat biasa, tulang punggung bangsa, yang tiba-tiba dikejutkan oleh selembar kertas tagihan. Kertas itu bernama Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, atau PBB. Namun, angka yang tertera di dalamnya bukan lagi angka yang biasa mereka lihat. Angkanya melonjak drastis, bahkan lebih dari 200%. Kenaikan ini terasa seperti hantaman palu godam di tengah kesulitan ekonomi yang belum sepenuhnya usai. Bagi mereka, rumah bukan sekadar aset investasi, melainkan tempat bernaung, tempat menua, dan warisan untuk anak cucu. Bayangkan seorang ibu, seorang pedagang kecil di pasar yang penghasilannya tak menentu. Setiap hari ia berjuang agar dapur tetap mengepul. Rumah yang ia tempati adalah warisan turun-temurun dari orang tuanya, sebuah bukti cinta dan kerja keras generasi sebelumnya. Di pesisir utara Jawa Tengah, sebuah kabupaten yang dikenal dengan semboyan Bumi Minatani menjadi pusat perhatian. Kabupaten Pati, yang biasanya tenang, tiba-tiba bergejolak. Pada bulan Februari 2025, warga Pati dikejutkan dengan tagihan PBB yang meroket tajam. Kenaikannya bervariasi, namun banyak warga melaporkan kenaikan antara 200% hingga 500%. Keresahan ini tidak berhenti di ruang privat. Warga Pati bergerak cepat. Mereka membentuk aliansi, mengorganisir diri melalui media sosial, dan jaringan komunitas. Aliansi Masyarakat Pati Peduli Keadilan atau AMPPK lahir dari rahim kegelisahan kolektif ini. Mereka tidak hanya mengeluh. Aksi pertama mereka adalah mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pati. Mereka datang bukan dengan amarah membabi buta, melainkan dengan data dan pertanyaan yang lugas. Setelah aksi di kantor BPKAD, mereka melanjutkan gerakan dengan mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pati. Ratusan warga dari berbagai latar belakang tumpah ruah menyuarakan aspirasi mereka. Di dalam ruang sidang yang terhormat itu, suara-suara yang biasanya terpinggirkan ini terdengar lantang. Mereka menuntut pembatalan kenaikan PBB yang tidak masuk akal. Kabar tentang pergerakan warga Pati dengan cepat menyebar, bagai api yang menjalar di padang ilalang kering. Media sosial dan pemberitaan media lokal menjadi corong yang efektif. Di kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah, keluhan serupa mulai mengemuka. Warga di kawasan pinggiran seperti Tembalang dan Mijen merasakan dampak yang sama. Kami tidak menolak bayar pajak, kami sadar itu kewajiban. Tapi kalau naiknya sampai 3 kali lipat begini, ini namanya bukan kewajiban, tapi pemerasan. Di Cirebon, Jawa Barat, situasinya tidak jauh berbeda. Kota yang dikenal sebagai kota udang ini juga menghadapi gelombang protes dari warganya. Sementara itu, di ujung timur Pulau Jawa, Kabupaten Banyuwangi yang sedang gencar mempromosikan pariwisatanya juga tak luput dari gejolak ini. Gema penolakan kenaikan PBB terus bergulir ke timur, menyapu sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Timur. Provinsi yang menjadi salah satu lumbung ekonomi nasional ini ternyata menyimpan keresahan yang sama. Di Sidoarjo, yang dikenal sebagai kota industri dan penyangga Surabaya, banyak warga di perumahan-perumahan mengeluhkan lonjakan PBB yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik. Forum-forum diskusi online yang diisi oleh warga dari berbagai kabupaten di Jawa Timur menjadi wadah untuk saling berbagi informasi dan strategi. Mereka bertukar salinan surat protes yang diajukan ke pemerintah daerah masing-masing. Di Gresik, kota santri yang juga merupakan kawasan industri besar, para aktivis lokal dan perwakilan warga mendatangi kantor bupati dengan spanduk berisi pesan menohok namun santun. Ada Mbah Karto, seorang petani berusia 70 tahun di sebuah desa di lereng Gunung Muria. Ia hanya memiliki sepetak sawah warisan dan sebuah rumah sederhana. Tahun lalu saya bayar PBB sekitar Rp400.000. Tahun ini tagihannya jadi 1,8 juta rupiah. Uang dari mana saya? Gaji pensiun hanya cukup untuk makan dan berobat, keluhnya dengan nada getir. Ibu Siti, seorang pemilik warung kelontong, mengeluhkan, sekarang orang belanja makin irit. Dulu yang biasa beli beras 5 kilo, sekarang cuma 2 atau 3 kilo. Katanya uangnya buat bayar PBB dulu. Dampak ekonomi dari kenaikan PBB ini bagaikan efek domino. Ketika pengeluaran untuk pajak membengkak, daya beli masyarakat menurun. Di tengah gelombang protes yang meluas, secerca harapan muncul dari ruang-ruang dialog. Perlawanan rakyat yang terorganisir dan damai ternyata mampu mengetuk pintu hati dan logika para pemangku kebijakan.
Proses dialog ini tentu tidak selalu berjalan mulus. Ada perdebatan yang sengit, adu argumen yang tajam, dan negosiasi yang alot. Namun, di titik inilah titik temu mulai dicari. Pemerintah daerah mulai memahami bahwa kenaikan drastis tanpa sosialisasi adalah sebuah blunder. Para bupati dan wali kota yang berani mengakui kesalahan dan bersedia merevisi kebijakannya layak diapresiasi. Mereka menunjukkan kualitas kepemimpinan yang melayani, bukan dilayani. Perjuangan panjang warga Pati akhirnya membuahkan hasil yang manis. Setelah serangkaian aksi, audiensi, dan dialog yang intens, pemerintah Kabupaten Pati pada akhirnya mengambil langkah yang ditunggu-tunggu. PJ Bupati Pati secara resmi mengumumkan pembatalan kenaikan PBB untuk tahun 2025. Keputusan ini disambut dengan sorak-sorai dan rasa syukur yang mendalam oleh seluruh warga. Kabar kemenangan dari Pati menyebar dengan cepat, menjadi headline di berbagai media dan viral di media sosial, menginspirasi lebih banyak orang untuk tidak tinggal diam. Warga di Semarang, Cirebon, Banyuwangi, dan Jawa Timur kini memiliki bukti konkret bahwa perjuangan mereka bukanlah sesuatu yang sia-sia. Perlawanan terhadap kenaikan PBB di tahun 2025 ini menunjukkan wajah baru dari semangat gotong royong bangsa Indonesia. Jika dulu gotong royong identik dengan kerja bakti, kini gotong royong juga terwujud dalam ranah digital. Platform media sosial seperti Facebook, X yang dulu dikenal sebagai Twitter, Instagram, dan terutama grup-grup WhatsApp, menjadi infrastruktur utama bagi gerakan ini. Selain media sosial, platform petisi online seperti Change.org juga menjadi alat perjuangan yang efektif. Aliansi warga di berbagai daerah membuat petisi yang ditujukan kepada bupati, wali kota, dan ketua DPRD masing-masing. Kombinasi antara tekanan online yang viral dan aksi turun ke jalan yang terorganisir inilah yang menjadi kunci keberhasilan gerakan penolakan kenaikan PBB ini. Kisah perlawanan rakyat terhadap kenaikan PBB yang mencekik ini bukanlah sekadar cerita tentang angka dan tarif pajak. Ini adalah sebuah narasi besar tentang keadilan, tentang hak warga negara untuk didengar. Kita semua sepakat bahwa pajak adalah pilar utama pembangunan. Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat membayar pajak. Namun, ketaatan itu harus diimbangi dengan kebijakan yang adil dan manusiawi dari negara. Mari kita dukung gerakan rakyat ini. Dukungan bisa datang dalam berbagai bentuk. Bisa dengan ikut menyuarakan isu ini di media sosial, bisa dengan menandatangani petisi, atau sekadar memulai diskusi dengan tetangga dan kerabat. Mari kita pastikan bahwa setiap rupiah pajak yang kita bayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan yang menyejahterakan, bukan untuk kebijakan yang menyengsarakan. Karena pajak sejatinya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan harus kembali sepenuhnya untuk kebahagiaan rakyat.